Pertama, Hanja katakan tadi terjolimi, membuktikan secara fakta bahwa kampung sawah pemukiman yang kami duduki sekarang adalah sesuai, mudah-mudahan salah pendapat Hanja, sesuai undang-undang agraria yang berlaku. Bila mana sekian puluh tahun tidak dibayarkan pajaknya dan tidak dikuasai oleh pemilik, maka lahan tersebut dianggap lahan terlantar atau tanah tidak bertuan. Dengan undang-undang tersebutlah kami berkekuatan hingga saat ini boleh menguasai, menduduki. Didukung secara fakta oleh pernyataan surat keterangan dari lurah kami, Lurah Semper Timur yang namanya Pak Cahyo, menyatakan bahwa kami warga Kampung Sawah RW 11 benar kurang lebih 30 tahun menguasai, menduduki, dan tidak pernah ada sengketa, masalah, tidak pernah ada gugatan. Bukti pertama, tahun 2012 Pak Jokowi panjang umur merezeki sekeluarga, masih saat gubernur. Alhamdulillah berhasil diresmikan RT RW, tidak ada penggugat, tidak ada keberatan. Itu bukti secara fakta bahwa lahan tersebut lahan terlantar, tanah tidak bertuan. Pengukuran PTSL dimulai dari 2018 hingga 2019 tidak ada yang berkeberatan, tidak ada yang menuntut, tidak ada penggugat. Lalu permasalahannya kenapa giliran mau membayarkan uang ganti rugi hak atas tanah dan bangunan kepada warga masyarakat, tiba-tiba timbul ada pengaku pemilik sertifikat atas kepemilikan Esa dan Aisyah. Ketika kami konfirmasi ke anak buahnya Bapak Simarmata karena tidak bersedia seperti Bapak berdua, ini alhamdulillah panjang umur berdua Pak, ya ini tidak bisa diukur dengan nilai apapun. Pelayanan prima Pak. Ketika tidak bisa kami ketemu dengan Pak Iske Simarmata, maka dengan anak buahnya kami bertanya, dasar hukum BPN menerbitkan kepemilikan, sertifikat kepemilikan atas Esa apa? PM1 surat pengantar dari kelurahan. Ketika kami klarifikasi konfirmasi ke Pak Cahyo mengatakan tidak benar, bahkan saya keberatan. Semua ada videonya Pak di saya. Dan juga secara fakta mana mungkin seseorang dengan semudah itu mengaku pemilik, sedangkan kampung sawah itu sampai sekarang adalah pemukiman kami kuasai. Bukti fisiknya 4.000 kurang lebih rumah tinggal dan puluhan rumah ibadah, masjid, musola, dan juga gereja, sarana prasarana, juga futsal dan yang lain-lain lah. Harusnya dipertemukan dengan warga, duduk bersama, musyawarah, buktikan secara fakta, secara hukum yang berlaku, uji keabsahan kepemilikannya. Harusnya gitu Pak. Jadi itulah alasan kami, maka kami mengatakan bahwa kami terjolimi. Jadi intinya mewakili 300 kakak, Hanja memohon dengan segala kerendahan hati kepada pihak terkait, ya, tolonglah selama keabsahan kepemilikan sertifikat tersebut yang dimaksud oleh Pak Iske Simarmata selama tidak bisa diuji kebenarannya, maka kami punya hak seperti yang sering diungkapkan oleh Pak Jokowi presiden kita, yang seharusnya milik warga sampaikan kepada warga. Kami tidak mengharapkan seperti yang sering disampaikan Pak Presiden harus ganti untung, tidak. Akan tetapi Pak, kami mohon Pak, asal jangan buntung lah, itu. Ya, kami tidak terlalu mengharapkan ganti untung, akan tetapi tidak akan pernah kami mau dibuntungkan oleh siapapun. Disentuh pun nggak boleh bangunan kami selama belum ada kepastian. Karena itu hak kami. Kami hanya berhak untuk bertahan hidup. Semua warga negara Republik Indonesia wajib dilindungi oleh pemerintah. Kami juga harus tunduk dan patuh. Setelah ada kepastian, udah cuma 200 perak Hanja tanahmu per meter misalkan. Oke, siapa sih yang bisa melawan pemerintah? Nggak ada. Pemberontak mana, termasuk opung saya kolonel, pemberontak pertama nggak bisa. Akan tetapi selama warga itu di dalam kebenaran, siapapun kami tidak takut, karena di belakang kami Pak Jokowi. Jujur, Pak Jokowi tidak pernah menginginkan rakyatnya sengsara. Akan tetapi yang kami alami adalah sengsara Pak. 2 tahun tidak ada kepastian tol ini, usaha segala macam pekerjaan menjadi amburadul Bapak, kami minta tolong.
Bila mana dengan secepatnya kami tidak memperoleh kepastian, maka pelanggaran pun akan kami lakukan demi mempertahankan hak hidup. Pelanggaran dimaksud adalah demo, lumpuhkan jalan cacing. Seperti kejadian 2012, lumpuhkan jalan cacing. Kami bertahan hidup. Tidak mungkin dong pemerintah tidak melindungi warganya. Lalu pertanyaan, siapa yang bermain di sini? Ya oknum, kerjasama dengan mafia. Itu. Jadi sekian Bapak berdua, hanya bisa kami panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Bapak berdua sekeluarga sehat-sehat, panjang umur rezeki. Semoga pertemuan kita ini membuahkan hasil kepada kami. Yang jelas Pak, bahagia saya. Nanti ada ini bukti pertemuan kami berikan ke teman kami warga, jujur. Dan kedua Pak, walaupun nanti saya sudah pindah dari situ, PTSL itu yang seharusnya hak warga, tolong Bapak berdua perjuangkan kami. Bahasa minta tolong ya Pak ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua ya. Pak Abu Bakar, Pak Muhammad Jamal, Pak Sugeng Sutrisno, Pak Sugolon, Pak Anjar. Ya. Ya. Jadi kalau saya dengar semua inti itu ada dua ya. Yang pertama soal lahan warga yang terkena tol. Ya. Cilincing ya, Cilincing. Ada kurang lebih yang kena itu 5 RT ya. Ya. 5, 6, 9, 10. Berapa? Ya. RW 11. RW 11. Jumlahnya 300 KK. Terus yang kedua soal PPSL yang dari tahun 18. Iya. Oke, ini satu yang pertama. Ini ada dua persoalan dan dua persoalan di dua tusi yang berbeda, tugas berbeda. Saya tugas di pengadaan tanah. Kalau PTSL ini tugasnya nanti ada di namanya pendaftaran tanah, Pak ya. Nah, saya nggak bisa jawab untuk PTSL, tapi saya akan sampaikan hal ini kepada yang menangani pendaftaran tanah karena bukan di bidang saya. Nah, tentunya akan dilakukan penelitian lah. Tentang yang Bapak bilang 2018 sudah diukur segala macam itu kan. Akan saya sampaikan apa yang disampaikan hari ini. Itu satu, karena memang ini bukan kewenangan saya. Nah, khusus yang kemudian yang kedua soal pengadaan tanah ini memang di tugas saya soal pengadaan tanah. Dan punya tol apa? Pertanyaan saya tadi ya. Ya. Dengan adanya tol apa? Tol Cibitung Cilincing di mana 5 RT terkena dan 300 KK begitu. Nah, ini di sini kalau cerita dari Bapak berlima ini gitu kan bahwa warga sudah menempati lahan tersebut selama tetapi warga tidak dapat ganti rugi untuk tanah, gitu kan? Tapi bangunan dan lain-lain sudah, betul. Baru sebagian, ada sebagian baru ada sebagian. Oh sebagian, belum semua. Enggak, saya sebentar Pak. Pemanggilan pertama yang disampaikan oleh Pak RW kami tadi Pak Abu ada 50. 51. Oh 51. Ah. Yang sudah terima. Yang sudah terima. Ah, tapi tadi itu. Ya, terus panggilan yang kedua ada lebih kurang 12 kakak. tapi terjadi pembohongan Pak. Iya, ya, ini tadi Pak Ibu kasih ya. Ya itu Dipaksa tanda tangan tanpa diizinkan membaca. Oke. Nah, itu. Sudah terima itu 51. Iya. 51 kakak ya, warga. Iya 51 Kakak ya. Umat satu Iya. Maaf Pak RT, mumpung ingat saya. Ada ketidakadilan Pak, mudah-mudahan salah. Nanti boleh saya saya kirim lihat WA ke Pak Okman ya. Misalkan begini, butir pertama kepemilikan CA. Luas lahannya cuma 22 meter, bisa memperoleh hasil 700 sekian juta. Ya. Sedangkan butir CC, nomor urut CC, luas lahannya 44 meter. Ya toh? Hanya memperoleh 87 juta. Bangunan sama kok. Sama kok. Jadi sangat janggal. Masa yang 22 meter luas lahannya memperoleh 700 juta sekian. Sedangkan yang 44 meter luas lahannya cuma 80 juta doang. Wah, aneh Pak. Aneh Pak. Aneh. Sungguh tidak adil. Nah, udah. Satu ini lagi Pak, lagi. Katanya yang Aisyah ya, yang bukan warga di situ. Tapi dapat uang berapa? 500 juta. Itu sudah 220 miliar kan? Ya ceritanya. Coba Pak. Ada salah satu yang yang berusaha untuk menghadirkan Aisyah ini. Ya. Aisyah ini katanya mempunyai kiri Pak.
di situ. Tapi ada Pak Rohim ya, Pak Rohim. Pak Rohim itu yang mengurusnya Pak, katanya. Nah, itu Aisyah itu di dalam keterangannya kan ada dua itu Pak, Aisyah dengan Aisyah. 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 Iya. CS Hubungannya apa nih Aisyah dan Asia? itu ceritanya itu mendapatkan uang 20 miliar. Kedua-duanya itu ada pemberian termasuk Aisyah itu katanya 6 miliar. Saya disuruh tanda tangan pengambilan uang 6 miliar. Kok diterima sama saya cuma 500 juta. Kata Aisyah. Kata Aisyah ini. Ya saya juga udah paham karena dia itu adanya di RT di RW 10 Pak. Cuma saya dengan cerita tiga saya ini orangnya yang udah pernah. Ini Pak, ceritanya gimana? Ya. Dari awal. Jadi itu kan tanah giri Pak. Status diri katanya. Yang RT 10. Ada aslinya. Ya. Sebentar dulu. Ya. Giri itu di Kampung Sawah itu hanya 12 giri. Jadi 12 giri 25 sertifikat amil. Nah Aisyah ini di 12 giri itu tidak ada nama Aisyah dan Asia. Tidak ada. Tapi kenapa mereka yang meminta ganti rugi tanah? Ganti rugi tanah di situ dan juga ada diri 511 atas nama Tenklok. Kenapa Aisyah yang menerima ganti ruginya? Dia ganti ruginya itu 6 miliar. Siapa? Si Aisyah. Aisyah 6 miliar, tapi yang diterima hanya 500 juta. Aneh. Saya langsung tanya kepada yang bersangkutan. Sampai tanda tangan pembayaran tol ini adalah di rumah seseorang, bukan di kantor, Pak. Mungkin di sana ya, mungkin tidak tahu apa orang. Tahun berapa itu pembayarannya? Ya. Tahun berapa pembayaran? Berapa pembayaran? Tahun berapa pembayaran? Sekitar bulan berapa? Agustus. Tahun Agustus tahun 2020. 2000. Tahun ini, tahun sekarang. Sebentar, Aisyah Ya. tanda tangan berapa? Aisyah Tanda tangan kuitansinya? tanda tangan itunya di rumah seseorang, bukan di kantor. Nilainya? Nilainya 6 miliar. 6M terimanya. Dan diterima Yang hanya sampai 500 500.000. 500 juta. Ya, saya tanya langsung. Oke. Ya, terus satu Asia. Asia ini juga tidak ada dirinya di Kampung Sawah itu. Yang dirinya 795 tidak ada atas nama Asia itu. Terima 14 miliar. Terima 14 miliar. Ya. Jadi dua orang itu terimanya 20 miliar itu. Tapi Tapi terima hasilnya tuh 15 miliar itu. Nah, ini enggak mereka saya juga terlalu Belum tahu. Ya. Oh, belum tahu. Belum tahu pastinya. Ya. Oke. Nah, itu kaitan dengan itu. Yang ketiga, jadi mereka seperti Aisyah ini ya minta bantuan juga. Kenapa saya tanda tangan 6 miliar cuma dikasih 500 juta? Jadi dia juga mau menuntut. Ya. Kenapa kayak itu? Oh, karena beda-beda waktu. Iya, iya, beda. Beda. Nanti kalau kita anu, Iya, tangan. keluarga. Iya, iya. Nah, Iya. surat pengantarnya Asia ini, surat pengantarnya di RW 10, tapi objeknya di RW 11. Nah, itu kan aneh juga. Jadi kenapa BPN itu dalam verifikasi itu nggak meneliti? Gitu. Ini Aisyah sama Asia ini berarti ganti rugi yang dia terima itu untuk lahan yang bapak tempat tadi. Ya, betul. Lahan. Oke. Tapi Aisyah dan Asia ini tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan keluarga. Jadi lahan-lahan yang bertempatan itu atas nama dua orang ini. Iya. Iya. Terus terakhir Berarti bapak dapat ketemu sama Aisyah. Udah. Coba. Bapak dapat ketemu sama Aisyah. saya udah ketemu Aisyah, Asia saya udah ketemu. Udah ketemu. Udah. Berarti tadi kita sempat bicara dengan kondisi dari Pak Abu Bakar Benang. Saya sendiri tidak tahu Pak karena di situ bukan RW saya Pak. Iya. RW 10. ketemu. Karena kuasa kita. Ya, saya datangi. Pada waktu warga situ bukan? Udah. Oh, bukan. Saya datangi. Oh, oke. Waktu itu Oh, pada waktu ketua warga. RT itu Menjadi masa. Oke. Ketua RT 10 itu Iya. sekarang yang di RW 11 itu karena masyarakatnya dirugikan 51 kakak memberi kuasa Iya. kepada Pak Oh, Adi. Saya lacak itu ya. Makanya Sampai saya itu, somasi. Pak. Saya somasi yang 14 miliar sampai sakit jantung, ketakutan itu. Pak Haji Rohim itu. Enggak, si Asia itu kan terima 14 M. Saya bilang kembalikan uang negara
atau kembalikan kepada warga kami. Apabila tidak, kami akan melaporkan kepada pihak wajib. Hanya langsung begitu dia pakai pengacara dan juga dia mau ketemu dengan saya, tapi saya nggak mau. Ya. Jadi Pak Jamal yang sebagai kuasa dari warga katanya. Ya. Tapi kalau kan warga juga dan Iya. Oke. Tapi beda wilayah. Iya. Nah ini terus yang kedua, waktu 12 orang ini dipanggil, jadi di sini dalam undangan Kepala BPN Jakarta Simarmata itu undangan musyawarah ganti rugi. Tapi sampai di kantor BPN bukan musyawarah, suruh tanda tangan belangko kosong. Tanpa diizinkan dibaca. Ya, belangko kosong itu di situ ada pihak satu nama titik-titik, alamat titik-titik, bulan setengah titik-titik, baru pihak kedua warga. Iya. Warga suruh tanda tangan di atas materai. Ya saya pikir itu belangko kosong karena tidak diisi siapa pemilik tanahnya, nggak disebutkan. Jadi tanpa dijelaskan maksud dan tujuan. Ya, itu sudah sebenarnya aja. Ya, tidak. Kepala pejabat komitmen dari DPR Hairul, Ya. ini kenapa bikin begini saya bilang? Ini akhirnya keputusan rapat oleh Pak Hikmah pengadaan tanah. Gimana ini ganti ruginya? Udah, nggak usah pada pulang saya bilang. Akhirnya pulang. Padahal di situ membayar, mau kasih ATM, buku bank, orang bank BRI belum ada di sini karena mau langsung dibayar. Tapi begitu saya lihat ini belangko, akhirnya saya bilang jangan tanda tangan semua, akhirnya pulang, nggak jadi. Nah itu yang kejadian. Jadi udah ada sempat beberapa warga tanda tangan. Ya. Itu yang 51. Pas ada saya itu. Ya. Menerima uangnya. Aturan kan 12 orang Hmm. itu naik pertamanya itu Iya. dari jam 9 itu sampai jam 12 itu 6 orang Pak. Nanti naik lagi jam 1 sampai jam selesainya itu 6 orang. Tapi ketahuan 6 orang itu menandatangani seperti itu, saya bubarkan Pak karena saya ikut hadir, saya cuma Ya. menyaksikan caranya aja, cuma saya nggak berhak untuk berada di situ Pak. Ya, cuma mendampingi warga saya. Iya, jadi banyak kejanggalan Pak. Intinya sekali lagi Pak, mohon maaf. Intinya sebelum dijawab secara tertulis oleh Pak Hizkia Simarmata, tadinya pengakuan pemilik 37, yang 12 girik, Ya. yang 25 sertifikat. Ya. Tapi di antara 37 atas nama Aisyah dan 12. Esa ya tidak ada. Ya. Nah, tidak ada. Akan tetapi setelah dibuatkan Pak Hizkia Simarmata Kepala Kantor BPN Jakarta Utara belasan secara tulisan surat terjawab kepada kami, ya hanya 2 orang lah pemilik sertifikat kampung sawah, yaitu Esa dan Aisyah. Jadi Pak, belum sertifikat ya. Pemilik lah, ya. Namun Ya, dua sebentar. pemilik. Namun anehnya tidak pernah bisa dipertemukan yang nama Aisyah dan Esa kepada kami warga. Tapi Pak Jamal Ketemu. Iya. Ketemu saya. Nah, itu. Sampai si Aisyah itu, Setelah sudah dibayar. ya Aisyah itu cerita. Setelah sudah dibayar. Ya, Aisyah itu cerita sampaikan ke saya, memang kami ingin ketemu warga, tapi oleh pihak BPN satu, oh jangan kami aja yang anu. Jadi dia halangi. Jangan halangi Ya. Jakarta Utara. Ya, itu Aisyah itu mau ketemu warga. BPN Jakarta Utara. Ya, Aisyah itu mau ketemu warga. Tapi oleh Aisyah ini cerita dari ya, Aisyah. Versi Aisyah. Cerita ada sedikit tambahan Pak. Pernah saya selaku Usbah adik kakaknya dari Aisyah itu, Nah. namanya Junaidi Pak. Ini. Dulu pernah datang mengaku-ngaku punya tanah di situ. Sekarang kalau kamu ngaku-ngaku datang ke sini, nanti tambah repot kalau caranya kamu gitu. Kenapa waktu ukur PTSL itu kamu nggak hadir? Saya bilang begitu Pak. Ya, bagusnya kamu balik kanan deh daripada itu. Akhirnya setelah dia balik kanan itu, ya ada beberapa warga bikinkan pernyataan aja Pak Bu. Akhirnya dibuatkan oleh dia sendiri pernyataan bahwa dia tidak mau mengurusi tanahnya karena tanahnya sudah ditempati orang puluhan tahun sih Pak. Ditandatangani oleh Junaidi ini sama ya beberapa saksi dan ketua RT dan RW sampai ke kelurahan Pak. Ada, masih saya simpan itu Pak. Ada di rumah saya. Yang namanya ahli waris Aisyah ini pernah terjadi begitu Pak. Aisyah. Asia. Yaudah, jadi intinya itu Pak, utama dari kami yang 300 terkena tol, kami tidak terlalu mengharapkan ganti untung seperti disampaikan Pak Jokowi,
Akan tetapi kami tidak pernah kalau sampai dibuntungkan, dan harapan kami karena sampai hingga detik ini kami yakin bahwa kepemilikan yang disebut oleh Pak Hizkia Simarmata itu adalah bohong. Selama itu tidak bisa dibuktikan secara hukum yang berlaku. Karena secara fakta pun ya diresmikan RT RW tidak ada penggugat, tidak ada masalah, diukur oleh PTSL tidak ada penggugat, tidak ada masalah. Nah, satu sisi Lurah Semper Timur Pak Cahyo telah mengakui bahwa kami kurang lebih 30 tahun menguasai, menduduki. Lalu apa dasarnya? Yang paling kasihan Pak, 3 meter Pak, seperti yang disampaikan Pak Ero. Iya itu tadinya rawa. Nah, 3 meter Pak. Nah, kedalamannya kami uruk. Jadi dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak berdua, tolonglah Pak ya, agar kami boleh memperoleh ganti rugi hak atas tanah dan bangunan. Sekian, terima kasih.